dari sini. Saya ambil dari ini soal yang ini. Yang kita gambarkan pertama yang paling mudah adalah Anda buat garis Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu apa sih? Y sama dengan 0 itu adalah kemarin sudah Ibu bahas, ini adalah sumbu X. Jadi kita buat, ini adalah sumbu X. Ketika Anda menggambar grafik kan pasti ngegambar sumbu X dulu kan. Ini adalah sumbu X. Saya kasih warna merah, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu apa? Buat garis X garis X sama dengan 3. X sama dengan 3 berarti Anda cari 0, 1, ininya 2, terus ini adalah 3. Gitu kan? Nah, nanti di titik X sama dengan 3 ini tarik garis. Tarik garis sejajar sumbu Y. Ini harus dikasih judul Y. Ya. Oke. Ini adalah garis Y sama dengan 3. Gitu. Berarti saya sudah punya 2 warna, merah sama biru. Gitu kan. Nah, kemudian yang harus kita gambarkan lagi apa? Yang harus kita gambarkan lagi adalah ini. Yang ini. Y sama dengan akar X. Saya pakai ini. Y sama dengan akar X, gitu kan? Y sama dengan akar X, ini dibuat dengan X-nya diambil 0, 1, 4, dan seterusnya. Bu, kalau saya mau, kalau akar kan pasti positif ya. Jadi dari 0, 1, 4, 9, dan seterusnya. Kalau ngambil sampai 4 aja boleh nggak? Boleh. Nah, ini dicari titik-titik, ini titik 0,0, ini titik 1,1, ini titik 4,2, gitu kan? Lalu dihubungkan seperti ini. Nah, kemudian kita akan mencari daerah yang dibatasi oleh 3 garis ini. 3 garis yang saya gunakan, yaitu garis warna hijau, terus garis warna biru, dan garis warna merah. Ini adalah garis, ini adalah garis Y sama dengan akar X. Atau kita bisa menyebutnya itu adalah Y kuadrat sama dengan X. Jadi boleh seperti ini, gitu ya. Nah, sekarang Anda perhatikan 3 daerah yang dibatasi oleh 3 garis itu yang mana? Ini yang garisnya tebal. Dan yang ini, satu lagi ya, sumbu X-nya. Saya pertebal garisnya. Jadi kalau Anda bingung, Anda boleh pakai main pensil warna aja. Sekarang daerah yang dibatasi 3 itu yang mana? Yang 3 warna. Berarti ada warna merah, warna biru, dan warna hijau. Ini kan? Ya. Daerahnya adalah yang ini nih. Daerahnya yang ini kan. Nah, ini daerahnya. Oke. Sampai menggambar seperti ini ada yang mau ditanyakan? Atau bisa dipahami? Sampai menggambar ini cukup bisa dipahami enggak? Paham? Kenapa daerah D ini? Karena ada 3 ini. Kemudian dari sini benda ini diputar. Diputarnya kemana? Diputarnya ke sini, ke sumbu Y. Ya kan? Ini sumbu Y. Maka sumbu Y itu adalah titik pusatnya. Ya. Ini sumbu Y. Saya pakai yang besar. Ini sumbu Y. Ini sumbu Y. Ya kan? Diputar ke sumbu Y, sehingga di sini kalau kita pakai sumbu Y, ke sini perpanjang sumbu X-nya, ini 3, maka di sini -1,
negatif 2, negatif 3. Di sini negatif 3, tinggi yang ini adalah sama di sini. Berapa ya kurang dari 2? Sebentar, saya pakai bantuan ini. Kita coba. Sorry. Saya pakai bantuan ini supaya kita lihat bisa lurus seperti apa. Oke, kita bawa ke bawah dulu. Sorry. Yang ini kita tarik ke bawah. Oke, berarti di titik sini. Kasih tanda dulu. Oke. Sebentar. Saya mau ambil ini, saya mau delete dulu. Oke, sehingga dari sini nanti kita akan punya gambarkan seperti ini. Belum dipakai. Gambarkan seperti ini. Ya kan? Terus yang birunya ke sini. Ya. Jadi nanti kita tahu bahwa kalau mau kita buat ini kan jadi lingkaran karena kita memutarnya 360 derajat. Nah, ini adalah lingkaran. Nah, seperti ini. Anda perhatikan bahwa ini adalah lingkarannya tidak penuh. Yang ini kosong, sedangkan yang ini adalah yang ini penuh, ya kan? Jadi kalau mau kita gambarkan seperti ini adalah penuhnya, bagian yang penuhnya, ya. Sedangkan yang kosongnya itu adalah yang di luar, di area luar. Area yang mana yang kosongnya? Kalau lingkarannya itu berarti sini nih, area sini. Area yang ini kosongnya, gitu ya. Nah, area sini sampai sini ini adalah area kosongnya, gitu. Nah, ini adalah area kosongnya, gitu kan? Sehingga kita tahu bahwa ini harus kita putar dengan menggunakan cincin, gitu ya. Nah, pertanyaannya kita sudah tahu kalau kita pakai rumus cincin, itu kan, kita pakai metode cincin. Setelah kita tahu kita pakai metode cincin, langkah selanjutnya adalah kita bicaranya dalam dx atau dy, gitu kan? Nah, Anda perhatikan di sini lingkarannya itu adalah sejajar dengan sumbu X. Jadi kalau lingkarannya itu adalah sejajar dengan sumbu X, maka seperti yang kemarin sudah kita bahas, kita cek di sini. Oke. Yang kemarin kita bahas bahwa kalau kita punya sejajar dengan sumbu X, gitu ya. Sejajar dengan sumbu X, nah seperti ini, berarti kita bicaranya di DY, gitu ya. Tapi kalau seperti ini, berarti kita bicaranya di DX, ya. Sehingga dari sini kita tahu bahwa, di sini saya sangat pelan-pelan ya ngasih taunya. Di sini kita tahu bahwa si DY-nya yang konstan, berarti Y-nya konstanta. Berarti Y-nya batasnya dari mana, Bu? Nah, batasnya Y-nya adalah, Anda lihat di sini. Nilai Y paling kecil berapa? Nilai Y paling kecilnya itu adalah 0. Ya, dilihat dari mana ini area dari D ini. Gitu ya. Nah, paling kecilnya 0, paling besarnya adalah 2. Berarti Y-nya 0 sampai 2. Gitu. Ya. Bukan sampai 2, sampai akar 3. Ya. Sampai akar 3. Karena kalau 2 mah di 4, ininya di 3, gitu ya. Jadi 0 sampai akar 3. Nah, kemudian dari sini baru kita cari jari-jari dalam dan jari-jari luar, gitu kan? Kita tahu bahwa area yang kosongnya itu adalah dari berapa? Area yang kosongnya itu berarti kita punya jari-jari dalamnya ke sini. Nah, yang pink ini adalah jari-jari dalam. Cara membuatnya, RD itu adalah berarti X-nya batasnya dari mana? Oh, X-nya awalannya adalah dari 0. Akhirannya di berapa?
akhirannya adalah di Y kuadrat. Sehingga saya punya jari-jari dalamnya adalah Y kuadrat dikurangi 0, yaitu sama dengan Y kuadrat. Jari-jari luar gimana? Jari-jari luar itu adalah, kita lihat jari-jari luar itu, saya pakai yang lain. Oh, kalau kuning ini. Oh, pakai yang hitam saya, pakai yang hitam. Jari-jari luar itu dari mana? Dari sini sampai ke sini, ini jari-jari luar. Ah, ini jari-jari luar. Berarti jari-jari luarnya itu adalah nilai X. X-nya dari berapa? Awalannya 0, akhirannya semuanya sama. Di berapa? Akhirannya semuanya di 3. Sehingga jari-jari luar itu 3 kurangi 0 sama dengan 3. Nah, dari sini udah tinggal kita cari volume. Itu adalah V, ya kan? Integralnya 0 sampai akar dari 3, jari-jari luar, ya kan? 3 dikuadratkan, dikurangi jari-jari dalam. Y kuadrat dikuadratkan. Ininya DY. Berarti nanti V-nya itu adalah V integral 0 sampai akar 3 dari 9 dikurangi Y pangkat 4 DY. Berarti nanti di sini adalah V kali 9Y dikurangi 1/5 Y pangkat 5. Dari 0 sampai akar 3. Ya udah, nanti dicari berapa nilainya. Tinggal disubstitusi. Nanti dapat. Ini silahkan dilanjutkan. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tahapannya seperti ini. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana mencari jari-jari luar? Bagaimana mencari jari-jari dalam? Bisa dipahami sampai sini? Cukup jelas? Maaf Bu, saya mau nanya yang di tadi akar 3 dari mana? Akar 3-nya. Oke. Di sini nilai X-nya berapa? 3. 3. Kita punya rumusnya ini. Oh, Kalau dimasuk di berarti Y-nya berapa? gitu. Iya, dimasukin ke sini. Oh iya. Baik. Ya. Oke. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lainnya sudah bisa dipahami? Cara mencari jari-jari luar, jari-jari dalam? Cukup jelas? Jelas. Oke. Jadi ini kalau tanpa gambar nggak bisa, ya. Oke, saya ambil lagi soal yang mana ya? Soal yang ini. Sebentar, saya perbesar dulu. Saya ngasih contohnya cukup 1, 2 ya. Oke, di sini ada apa? Ini adalah Y sama dengan akar X. Y-nya 0. X-nya sama dengan 4. Terus diputarnya adalah ke sumbu X. Nah, caranya sama seperti tadi. Kita gambarkan satu persatu. Yang pertama itu adalah kita gambarkan sumbu apa dulu? Kita gambarkan dulu sumbu X. Oke, kenapa sumbu X? Karena saya punya Y-nya sama dengan 0. Berarti ini adalah sumbu X-nya, ya kan? Ini sumbu X, di mana sumbu X itu adalah Y sama dengan 0. Kemudian habis itu saya ambil X sama dengan 4. X sama dengan 4, saya ambil yang lain, misalnya warna biru. Ini X-nya 4. Ini adalah garis Y sama dengan 4. Y sama dengan 4. Ya. Kemudian kita buat akar X sama seperti tadi. Ini sumbu Y-nya dulu ya. Ini sumbu Y. Terus akar Y-nya ini. Berarti daerahnya yang mana? Daerahnya yang ini. Ini daerah D-nya. Ini daerah D-nya. Ya, ini. Nah, nanti ini di mana? Diputar ke mana? Diputarnya ke sumbu X. Berarti diputarnya ke sini. Nah, diputarnya ke sini. Berarti kalau di sini 4, berarti di sininya 2. Berarti kayak gini. Seperti mangkuk kebalik. Dan ketika misalnya Anda gambarkan,
Ini kan diwarnai, oh ternyata dia tidak ada jarak gitu ya. Nggak ada lubangnya, ini penuh gitu kan. Nah, kalau penuh ini berarti kita pakai apa? Pakai metodenya metode cakram. Kenapa? Karena nggak ada ruang di tengahnya. Penuh semua. Gitu kan? Nah, berarti kita pakai apa ini? Pakai metode cakram. Nah, metode cakram, lingkarannya yang ini itu adalah sejajar sumbu Y. Karena lingkaran ini sejajar sumbu Y, maka kita akan punya di sininya adalah dx. Gitu kan? Berarti X-nya konstan. X-nya dari berapa? Anda lihat yang terkecil, X-nya 0, sampai X-nya adalah 4. Nah, setelah itu Anda tinggal lihat jari-jari. Gitu kan? Jari-jarinya yang mana? Dari sini sampai sini. Jadi jari-jarinya bukan dari bawah sampai atas, tapi hanya daerah D-nya. Daerah ininya yang dibuat. Ini daerah D-nya. R-nya itu adalah si Y, Y-nya dari berapa? Awalannya sama 0, sedangkan akhirannya itu adalah di akar X. Sehingga nanti kita punya jari-jarinya itu adalah akar X dikurangi 0, yaitu akar X. Sehingga di sini volumenya itu adalah V, integralnya 0 sampai 4, R dikuadratkan kali dx. Jadi yang dikurangi dalam luar itu hanya cincin. Sehingga nanti kita punya V integral 0 sampai 4 akar X dikuadratkan itu adalah X dx. Atau di sini adalah V kali setengah X kuadrat batasnya 0 sampai 4. Dengan kata lain kita punya 8 V satuan volume. Seperti itu. Gitu ya. Caranya seperti itu. Bisa dipahami ya untuk yang ini ya. Cukup jelas sebelum Ibu beranjak ke materi berikutnya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Boleh yang mau izin ke toilet. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke materi yang berikutnya, yaitu pakai selimut tabung. Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh. Itu cara nentuin gambarnya gimana, Bu? Nentuin gambar yang mana, Pak? Itu gambar kan X4. Cara nentuinnya gimana? Oh, Ya, X4. biar tahu gambar. Cara buat gambar ini. Kalau X4 ini kan kita punya nilai X di sini. Ini kan kita gambar dulu kan tadi awalnya kita gambar sumbu X sama sumbu Y. Ya. Iya. Terus sumbu X itu kan ketika kita menggambar sumbu X dan sumbu Y berarti ini sudah selesai. Sampai sini paham nggak? Oh, jadi Y-nya 0. Kalau Y0 itu sumbu X. Jadi kalau Y sama dengan 0 itu sama aja dengan sumbu X. Anda cukup gambar sumbu X. Kalau X-nya sama dengan 0, ini berarti Anda cukup menggambar sumbu Y gitu. Jadi ketika kita, oke, saya buat dari sini ya. Ketika misalnya kan kita mau buat gambar sebentar, ada yang belum ini enggak? Atau saya ambil dari sini aja ya yang ini. Kan kita punya batasan D-nya itu dibatasi apa? Y sama dengan akar X, Y sama dengan 0, dan X sama dengan 4. Gitu ya. Nah, cara gambarnya apa? Gambar paling mudah itu adalah, kan kalau kita mau gambar batik, grafik itu harus ada sumbu X, sumbu Y kan? Ya udah kita gambarkan sumbu Y dulu. Ini adalah sumbu Y-nya. Terus kita gambarkan sumbu X-nya. Nah, ketika Anda menggambar sumbu X dan sumbu Y, salah satu bagian dari sini sudah terpenuhi. Nah, salah satu syarat ini sudah terpenuhi. Y sama dengan 0 itu udah ada gambar. Mana gambarnya? Ini sumbu X. Jadi selesailah Y sama dengan 0. Jadi Y sama dengan 0 sudah Anda gambar. Paham sampai sana? Paham. Oke. Jadi sudah selesai tuh Y sama dengan 0. Karena ketika kita menggambar sumbu X, sumbu Y, itu garis X sama dengan 0 dan garis Y sama dengan 0 itu sudah kita buat.
gitu ya. Nah, kemudian apa? Berikutnya adalah garis X sama dengan 4, yang ini. Ya kan? Bagaimana caranya? Oke, X sama dengan 4. Berarti di sini artinya berapapun nilai Y, X-nya 4. Berarti di sini kita cari, kan ini sumbu X ya. Ini adalah 1, ini 2, di sini 3, di sini 4. Berarti ini titiknya. Lalu tarik garis sejajar sumbu Y di X sama dengan 4 ini. Nah, kita tarik ke atas. Sorry. Nggak bagus. Ini adalah garis X sama dengan 4. Bu, kalau Y sama dengan 4 gimana? Kalau Y sama dengan 4, maka di sini. Cari di sumbu Y. 1, 2, 3, 4. Oh, 4-nya di sini. Nanti tarik sejajar sumbu X. Gitu. Paham? Paham. Oke. Nah, kemudian biar sekalian ya. Y sama dengan akar X gimana? Ya, Anda ambil aja sembarang. Di sini kan Y sama dengan akar X. Saya ambil di sini X, di sini Y. Oh, kalau X-nya 0, Y-nya 0. Kalau X-nya 1, 1. Kalau X-nya 4, ininya 2. Kalau 9, ininya 3. Kan saya hanya mengambil apa ya namanya? Mengambil yang yang positifnya karena ini akar. Berarti di sini titiknya 0, 1 di sini. Terus kalau 4, 2 di sini. Ya kan? Di sinilah di bawah. Nah, saya hubungkan aja kayak gini. Nanti yang diambil yang mana? Daerahnya yang ini yang diambil. Daerah D-nya. Kenapa? Karena dibatasi oleh 3 garis ini. Hijau, merah, sama hitam. Sesuai dengan permintaan. Gitu. Cara menggambarnya seperti ini. Yang lain juga sama caranya. Jadi kalau yang bukan berupa garis, ambil aja, dibuat seperti ini. Dibuat tabel seperti ini. Gitu. Oke. Paham? Paham, Bu. Oke. Yang lain ada pertanyaan lagi? Yang ini juga sama. Nah, ini sebentar saya ambil ya yang ini. Oke. Yang ini saya bawa ke bawah dulu ke sini. Oke. Di sini adalah saya ambil yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 itu saya bantu di gambarnya. Itu adalah Y sama dengan 9 min X kuadrat. Ya kan? Kemudian X-nya sama dengan 0. Y-nya sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Ini Anda bisa peroleh dengan, oh ini adalah sumbu Y, dan yang ini adalah sumbu X. Jadi ketika Anda menggambar, saya gambarkan sumbu Y dulu. Sumbu Y saya gambar seperti ini. Saya pakai warna hitam. Ini adalah sumbu Y. Kemudian saya gambarkan lagi sumbu X-nya. Saya pakai warna yang ini. Nah, berarti saya udah dapat ini. Sumbu Y, sumbu X itu ini warna merah. Sedangkan sumbu Y itu adalah warna hitam. Berarti 2 udah dapat, tinggal yang ini, gitu kan? Nah, yang ini gimana caranya? Ya, Anda bebas aja di sini, ambil sembarang. Misalkan saya punya Y sama dengan 9 min X kuadrat. Oke, saya ambil X, ini adalah Y. Kalau X-nya 0, Y-nya 9. Kalau misalkan X-nya 1, berapa? Kalau X-nya 1, 8. Kalau X-nya 2, 5. Kalau X-nya 3, 0. Gitu kan? Nah, berarti saya punya pasangan di sini. Pasangan titiknya apa? Kalau X-nya 0, ininya 9. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Oh, di sini, gitu kan? Ini. Terus, kalau saya punya 1, ini 9. Kalau saya punya 1, di 8. Sini. Kalau saya punya 2, ini di 5. Di sini, misalkan. Kalau 3, saya 0 di sini. Sehingga nanti saya punya grafiknya kayak gini. Seperti ini. Nah, daerahnya apa? Oh, daerahnya ini. Ini daerahnya. Karena kan dibatasi oleh 3 ya. Sumbu X, sumbu Y, dan yang tadi. Ini cara gambarnya. Ini. Ini daerahnya. Nanti daerah inilah yang mau diputar gitu. Bisa dipahami sampai sini? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, bisa dipahami? Terus ini diputarnya kemana? Ke yang X3, gitu kan? Diputarnya ke garis X sama dengan 3. Anda buat garis X sama dengan 3. Apa ini garis X sama dengan 3? Anda buat. Anda buat dulu. Ini sebagai patokan nanti pemutarannya. Ya. Ini garis X sama dengan 3. Diputar di sini. Jadi kalau diputar di sini, nanti saya punya 1, 2, 3. Ini di sini. Jadi seperti ini. Sorry. Nah, yang diartikan kan jadi ini. Oke, ini saya pakai cincin apa cakram kalau kayak gini? Cincin. Hah? Cincin. Pakai metode cincin. Oke, betul. Ini pakai metode cincin. Bisa dipahami ya? Jelas ya? Oke, ada lagi pertanyaan? Saya bisa lanjut ke materi berikutnya. Oke. Baik. Berikutnya adalah metode kulit tabung, gitu ya. Metode kulit tabung itu berarti kita membuat tabung, gitu ya. Ada gini, konsepnya seperti apa gini? Anda tahu bolu gulung? Anda tahu nggak bolu gulung? Tahu, Bu. Oke. Kalau bolu gulung itu sebelum jadi apa sih? Kalau kita kita kupas lah, kita potong. Bolu gulung itu kalau kita buka dia jadi apa? Bolu gulung, gulungannya kita buka dia jadi apa? Persegi. Balok persegi. Hah? Balok apa persegi sih, Bu? Panjang. Jadi kayak panjang. Oh, balok apa persegi panjang nih? Kira-kira apa? Balok apa persegi panjang? Balok ya berarti. Balok kan? Ya. Iya. Oke, balok gitu. Nah, sekarang kalau bolu gulung gitu kan. Nah, bolu gulung biar siang-siang makanan aja nggak apa-apa lah. Bolu gulung itu alasnya apa? Bulat. Bolu gulung itu alasnya bentuknya apa? Lingkaran. Lingkaran. Oke. Nah, ketika dibuka yang alasnya lingkaran itu tidak menjadi lingkaran kan? Jadi panjangnya. Ya. Nah, panjangnya itu adalah menggambarkan keliling dari lingkaran, gitu ya. Nah, kita tahu tadi bahwa ketika si
bolu gulung yang kita gambarkan sebagai kulit tabung ini gitu ya, kita buka itu rumus menjadi balok gitu kan ya. Ini ketika kita kupas jadi balok gitu kan. Kita tahu volume balok itu apa? Panjang kali lebar kali tinggi gitu kan? Ya, seperti itu. Nah, sekarang tingginya itu adalah tebalnya. Tebalnya dari irisan bolu gulung yang kita ambil gitu kan. Nah, ini adalah berarti dx atau dy gitu kan. Ini bisa bicara dx atau dy. Misalkan kita bicara dx gitu kan. Lebarnya itu adalah yang tadinya alas. Alasnya itu yang tabung itu lingkaran. Ketika dikupas gitu kan, itu adalah menjadi lebar. Lebarnya itu berupa apa? Keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu apa? 2VR, gitu kan? Ini keliling lingkaran. Ditambah dengan tinggi dari tabung itu. Apa? Tingginya adalah Fx. Sehingga kalau kita pakai selimut tabung, rumusnya itu adalah volume sama dengan 2V integral mau A atau B kali R dikalikan dengan Fx dx. Nah, di sini R-nya itu, kan nggak mungkin di sini R-nya hanya R gitu kan. R-nya itu kita ubah variabelnya menjadi ngikuti ini. Kalau di sininya X ini jadi, ada rumusnya sendiri gitu kan. Atau saya sebutkan ini adalah sebagai gini. Ini aja. Ini adalah Rx kali Fx kali dx. Rx itu berarti jari dalam variabel X gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kapan kita menggunakan dx, kapan kita menggunakan dy. Yang ini agak sedikit berkebalikan dengan metode cincin atau cakram. Oke, nah kapan kita pakai dx? Kita pakai dx kalau tabungnya adalah tegak. Jadi kalau posisi tabungnya tegak kita pakai dx. Tapi kalau posisi tabungnya datar itu kita pakai dy seperti itu, gitu ya. Nah, contohnya gimana Bu? Oke, contohnya adalah saya ambil metode yang ini, gitu kan. Nah, ini adalah saya punya daerah D, daerah D-nya itu dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, gitu ya. Kemudian sumbu X, gitu kan. Sumbu X itu adalah Y sama dengan 0. Kemudian saya punya garis apa? Garis X sama dengan 2. X sama dengan 2. Gitu kan. Nah, cara buatnya sama seperti tadi, gitu kan? Kita menggambarkan apa? Gambarkan sumbu X dan sumbu Y. Oke, saya gambarkan sumbu Y, kemudian saya juga di sini gambarkan sumbu X, gitu ya. Oke. Nah, kemudian berarti selesai saya sumbu X saya sudah dapat. Berikutnya adalah saya menggambar garis X sama dengan 2. Caranya gimana? 1, 2, gitu kan? Ini ada 2. Saya tarik garis sejajar sumbu Y. Berarti ini adalah garis X sama dengan 2. Kemudian Y sama dengan X kuadrat, saya bisa buat dalam bentuk di sini Y sama dengan X kuadrat, di sini X, di sini Y. Kalau X-nya 0, 0. Kalau 1 itu 4, kalau kalau 1 itu 4, kalau 1 itu 1. Beda metode. Kalau Itu 1 tiga itu metode. 1, kalau 2 itu adalah Cincin, 4. kulit. Ya. Kulit tabung. Jadi kayak sebenarnya kita tinggal milih aja mau pakai metode apa. Apa nih? Oke. Berikutnya di sini X-nya adalah 0,0 gitu kan.
Terus kalau di sini X-nya 1, Y-nya juga 1, ya kan? Di sini. Terus kalau X-nya 2, Y-nya 4. Ah, di sini 4, gitu kan? Nah, kita gambarkan di sini. Sorry, gambarnya nggak bagus nih. Ini garisnya gini. Oke. Nah, sehingga nanti saya punya daerah yang dibatasi oleh 3 garis ini, ya kan? Ini daerah D-nya. Karena dibatasi oleh sumbu X, kemudian garis X sama dengan 2, kemudian garis kurva Y sama dengan X kuadrat. Ini yang saya punya. Gitu kan? Ini yang kita punya. Oke, nah kemudian kita mau menghitung ini itu adalah volumenya. Kita ingin tahu volumenya kalau apa? Kalau ini diputar kemana? Ke sumbu Y, gitu kan? Ini kalau diputar ke sumbu Y berarti ke sini. Sorry, ke sini. Ya, oke, ke sini. Nanti kita akan punya apa? Kita akan punya jadi seperti ini. Oke, kita akan punya di sininya adalah -1 dan -2. Di sini 4, di sinilah, gitu ya. Ini seperti ini, lalu ininya gini. Oke. Nah, ini Anda sebetulnya punya pilihan, gitu kan? Anda boleh yang ini, untuk yang mencari volume ini, Anda boleh pakai cincin, karena kita sudah tahu ini bisa pakai cincin. Kenapa? Karena ada ruang kosong di sini. Di sini ada ruang kosong. Ya, berarti kita bisa pakai cincin. Atau kita juga bisa menggunakan tabung. Nanti dua cara tersebut jelas dia akan menghasilkan nilai volume yang sama, gitu ya. Jadi ini ada ruang kosong yang menandakan adalah dia bisa pakai cincin, gitu ya. Atau dia juga bisa pakai tabung. Jadi kulit tabung itu lebih fleksibel ya, dia bisa untuk semuanya, gitu ya. Nah ini yang volume yang mau kita carinya, ya diputarnya seperti ini, gitu. Nah, terus berarti misalkan kalau cincin kan kita sudah bahas ya kemarin tadi juga. Nah, sekarang kita mau pakai tabung, gitu kan? Kalau tabung kita tahu tadi dia akan menjadi apa kalau tabung itu tadi ketika dibuka kan jadi balok ya, sehingga rumusnya kita punya 2V, ada jari-jarinya, kemudian ada tingginya sama ada tebalnya. Nah, sekarang kalau kita gambarkan ini sebagai tabung, Anda perhatikan bahwa ini adalah tabungnya tabung yang berdiri, ya kan? Ya, oke. Ini kayak tabung gini. Oke. Jadi kita mengirisnya bukan berbentuk lingkaran, tapi mengirisnya berupa tabung-tabung kecil. Jadi saya misalkan saya bisa buat aja lagi di sini motong tabung gitu kan. Kayak gini tabung. Nah, saya buat tabung lagi di sini. Nanti saya iris lagi. Jadi kita buat memotongnya seperti tabung-tabung kecil, gitu ya. Nah, kemudian di sini pertanyaannya itu adalah sebentar, saya hapus dulu ini terlalu ini agak bertumpuk ya. Saya hapus dulu. Aduh, kok kehapus semua sih. Sorry. Saya hapus ini aja. Sorry sebentar. Ini saya ngapus ini. Saya mau ngapus yang ininya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, nah sekarang kita tahu bahwa tabungnya adalah di sini tabungnya tegak. Tabung tegak. Ya kan? Karena tabung tegak, maka kita bicara dalam dx, gitu kan? Maka x-nya yang konstanta. Anda lihat batas terkecil di wilayah D ini, batas terkecil konstantanya itu adalah x-nya 0 sampai 2, gitu. Nah, kemudian dari sini kita cari tinggi atau lebar lah. Kita sudah tahu tebal. Tebalnya itu karena kita bicara dalam dx, tebalnya adalah dx. Kemudian tinggal kita cari lebar ya tabungnya,
gitu ya, jari-jari berarti ya. Nah, jari-jarinya. Nah, ngitung jari-jarinya gimana gitu ya. Nah, ngitung jari-jarinya itu adalah dari kan jari-jari tabung ini kan kita mutarnya ke sumbu Y, gitu kan. Nah, jari-jari tabungnya itu adalah dari, sebentar, takutnya saya salah. Dari sini ke sini. Kan saya motong nih, saya ngambil di sini nih. Motong apa namanya? Saya ngambil tabung di sini. Ya kan? Berarti jari-jarinya saya ambil dari mana? Dari sini ke sini sampai sini. Gitu. Terus kalau misalnya saya Ibu motong lagi, misalnya saya buat potongan tabung lagi di sini. Di sini. Gitu kan? Nah, ke sini. Maka di sini yang namanya jari-jari tabungnya, lebar tabungnya dari sini sampai sini. Gitu kan? Nah, kita tahu yang merah ini kan dari 0 sampai sini, 0 sampai sini itu ngikutin nilai X-nya berapa. Gitu kan? Kalau sampai sini berarti X-nya 1. Kalau sampai sini berarti X-nya 2. Kalau di sini bisa aja X-nya 1/7. Gitu kan? Sehingga di sini jari-jarinya itu adalah si X-nya dari 0 sampai X. Berarti di sini adalah X nilainya. Gitu ya. Nah, sekarang tinggi tabungnya adalah ini kan. Dari sini ke sini kalau tinggi tabung. Ini kan tinggi tabungnya. Saya pakainya yang hijau. Dari sini ke sini nih. Karena saya motong di sini berarti tinggi tabungnya segini. Nah, kalau sini saya motongnya di sini, ini tinggi tabungnya. Nah, tinggi tabung itu tinggi tabung itu adalah berarti Y-nya. Y-nya batasnya dari mana? Dari 0 sampai apa? Sampai ngikutin rumus dari X kuadrat. Sehingga nanti kita punya tingginya itu adalah X kuadrat dikurangi 0 sama dengan X kuadrat. Ini tinggi tabungnya. Sehingga nanti kita volumenya itu adalah 2V, integralnya dari 0 sampai 2, jari-jarinya adalah X, tingginya adalah X kuadrat, tebalnya adalah DX. Sehingga di sini adalah 2V integral 0 sampai 2 X pangkat 3 DX. Atau kita bisa ini kan 2V kali 1/4 X pangkat 4 batasnya 0 sampai 2. Gitu kan? Nah, berarti di sini sama dengan setengah V dikalikan 2 pangkat 4 dikurangi 0 pangkat 4. Berarti sama dengan berapa? 8V satuan volume. Seperti itu. Ya. Hasilnya sama saja dengan yang kalau kita pakai cincin gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami untuk yang tabung. Oke, kita coba lagi yang ini. Metode kulit tabung. Yang ini gambarnya saya gambarkan lagi. Oke. Ini adalah titiknya 0 gitu ya. Terus di sini adalah saya misalkan ini 1, ini 2. Ini 1, 2, 3. Sorry. Sebentar. Aduh, salah, sorry. Ininya sorry, ini padahal ya udah ada. Ini harusnya nyampe bawah ya. Tapi ini nggak nyampe bawah. Harusnya bisa sampai bawah ya. Oke. Apa-apa lah ya, saya anggap seperti ini. Berarti ini saya punya ini sumbu Y dan ini adalah sumbu X. Kita tahu gambarnya itu adalah seperti ini. Saya langsung saja ya. Saya umpamakan grafiknya seperti ini. Ini 2, yang ini 4.
gitu ya. Kemudian ini mau diputarnya kemana? Ke sumbu Y sama dengan Y sama dengan 4, berarti di sini. Oke, ini mau diputar ke sumbu, sorry. Nah, ke sumbu Y sama dengan 4, gitu ya. Jadi ini adalah Y sama dengan 4. Ini adalah Y sama dengan 4. Mau diputar ke sini, gitu kan? Nah, ketika diputar ke sini, ini kan 4 berarti di sini ya. Saya umpamakan seperti ini. Nah, ini kan daerah yang mau kita cari volumenya. Nah, ini pakai tabung. Ini juga bisa pakai tabung, gitu kan? Nah, pakai tabungnya gimana cara ngirisnya? Ini irisan tabungnya kayak gini. Misalkan saya ambil tabungnya, saya iris di sini. Dari sini ke sini, saya ngiris tabungnya ke sini. Jadi ini irisan tabung. Ini tabung ya. Nah, oke. Nah, sekarang ketentuannya itu adalah karena ini tabungnya adalah tidur ya, posisinya horizontal, berarti kita pakai apa? Tabung horizontal. Berarti kita pakai DY. Ya kan? Nah, kalau pakai DY berarti Y-nya yang konstanta. Y-nya dari berapa konstantanya? Y-nya dari 0 sampai 4. Karena yang kita perhatikan yang ini, yang wilayah ini. Nah, dari 0 sampai 4 kan wilayahnya, gitu kan Y-nya. Nah, terus dari sini ketebalannya gimana? Oke, tebal. Tebalnya kita udah bicara, DY, gitu kan? Terus jari-jari. Nah, jari-jari itu gimana caranya? Kan jari-jari itu dari sini ke sini kan? Nah, karena saya punya tabungnya ini, maka jari-jarinya ini kan. Nah, pertanyaannya jari-jari yang hijau ini itu diperoleh dari mana? Kita tahu bahwa kalau dari sini ke sini, kan rumusnya ngikuti nilai. Kalau di sininya 1 berarti Y-nya 1. Kalau di sininya 2 berarti Y-nya 2 dan sebagainya. Jadi yang di bawah yang ini, yang dari sini ke sini, itu nilainya adalah Y. Tingginya Y yang ini. Sedangkan yang hijau ini berarti apa? Berarti dari 4 ya. Dari 4 sampai ke Y. Gitu, sehingga nanti saya punya si R-nya itu adalah 4 min Y. Kenapa? Kan ini batas terakhirnya 4. Batas bawah dari tabung yang tadi saya potong itu kan di sininya batas bawahnya Y. Bukan ngikuti dari apa lengkungan ini, bukan gitu. Tapi dari Y-nya. Lepas dari fungsi itu. Gitu. Kenapa? Karena lengkungan ini itu untuk tinggi tabung nanti. Gitu. Ya. Nah, berarti ini sampai sini, ini adalah jari-jarinya. Dari 0 sampai ke sini itu nilainya pasti mengikuti Y, sedangkan dari sini ke sini itu adalah berarti 4 dikurangi Y. Nah, baru tinggi, ya kan? Tinggi tabungnya gimana gitu ya. Nah, tinggi tabung ya ini, yang tadi yang hijau, yang biru ini. Yang biru ini adalah tinggi tabungnya. Ini adalah tinggi tabungnya. Ya, tinggi tabungnya itu berarti dia X. X-nya dari sebelah sini itu adalah akar Y sampai akhirnya adalah 2. Gitu. Sehingga saya punya 2 dikurangi akar Y untuk tinggi tabungnya. Nah, nanti dari sini berarti volumenya itu adalah 2V integral dari 0 sampai 4. Jari-jarinya adalah 4 dikurangi Y, kemudian tingginya itu adalah 2 dikurangi akar Y dikalikan DY. Diselesaikan nanti dapat hasilnya seperti ini. Gitu. Ya, bisa dipahami? Jadi untuk Anda bisa buat nentuin jari-jari dan sebagainya, Anda umpamakan Anda mau motong tabungnya di mana
gitu. Saya ambil di sini. Bu, boleh nggak kalau misalkan saya motong tabungnya adalah di sebelah sini gitu kan? Saya mah kecil aja Bu di sini. Boleh nggak? Boleh. Bebas. Hanya untuk bisa membantu kita menentukan ini. Gitu. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Nanti untuk lebih jelasnya ditugas ya, biar bisa mengidikan gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Bu, berarti jari-jari itu nggak sampai penuh ke bawah gitu kan ya? Penuh ke bawah gimana? Itu kan kata Ibu sampai setengahnya itu, sampai garis biru. Oh, kan saya motongnya sebentar. Saya tandain ya. Tabung saya dari sini sampai sini nih. Tabung saya sini. Oh, sorry. Oh iya, barangkali Anda aduh ya Allah. Sebentar ya. Kepotong ini yang oke. Tabung saya adalah yang ini nih. Nah, jadi kalau mau Anda biar nggak bingung, tabung saya dari sini sampai sini. Nah, ini tabung saya. Nah, tabung saya segini. Sampai sini nih. Sampai sini. Ini tabungnya yang saya potong, yang saya irisan gitu kan. Saya umpamakanlah saya pakai tabung segini gitu. Nah, sekarang jari-jari tabung itu mana? Jari-jari tabung ini yang hijau ini kan? Dari titik pusat sampai ke saya motong tabung di mana? Di sini ya? Gitu. Paham nggak? Paham. Jadi tabung ini bukan nyampe bawah ke sini, enggak. Tidak sampai ke sini, tidak sampai ke garis sini, enggak. Jadi cukup sampai sini. Bu, kalau misalnya tadi kata Ibu, seseorang itu misalnya motongnya di sini. Nah, ini saya motong di sini tabungnya. Nah, nanti jari-jarinya yang mana? Jari-jarinya ya dari sini ke sini. Tapi tetap dari sini ke sini kan ngikutin nilai Y. Yang ini adalah 4 min Y. Gitu. Sama aja. Cuman Y-nya kalau yang ini Y-nya segini, kalau yang ini Y-nya tinggi gitu. Y-nya panjang kalau yang ini. Y-nya dari sini ke sini. Bu, berarti buat motong tabung tuh bebas ya? Bebas. Oh. Mau di sini, mau dimanapun gitu, bebas. Tapi perumusan yang dihasilkan pasti sama. Gitu. Karena kan kalau jari-jari tabung kan dari sini ke sini kan dia Y. Kalau jari-jarinya dari sini ke sini apa? 4 dikurangi yang ini. Y, gitu kan. Seperti itu. Misalkan yang ini Y-nya 1, yang ini Y-nya 2. Berarti yang ini jari-jarinya 3, yang ini jari-jarinya 2. Gitu. Ya. Paham? Halo? Bisa dipahami? Cukup jelas? Jelas, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Biasanya agak bingung di penentuan jari-jari ya. Jari-jarinya gimana gitu. Nanti saya coba deh untuk latihan soal. Tapi yang sekarang mah pakai yang ada dulu. Yang nanti saya coba desain gimana caranya Anda juga bisa ngitung minimal rumus dapat volume ininya seperti apa gitu dari gambar yang kita punya gitu ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, masih ada pertanyaan? Sebelum saya pindah lanjut ke materi berikutnya. Cukup jelas? Boleh saya lanjut ke materi berikutnya? Boleh, Bu. Baik. Nah, materi berikutnya itu adalah fungsi transenden. Agak sedikit lebih tidak bergelut dengan grafik yang banyak ya istilahnya gitu. Nah, yang materi awal fungsi transenden itu sudah Anda temui ketika di sekolah menengah atas atau sederajat gitu ya.
Jadi apa sih fungsi transenden? Fungsi transenden itu adalah fungsi yang tidak dapat dinyatakan dalam jumlah hingga operasi aljabar. Contohnya adalah fungsi trigonometri, fungsi logaritma, dan eksponen, mau logaritma umum, eksponen umum, mau logaritma asli, eksponen asli. Fungsi inverse trigonometri dan hiperbolik, gitu ya. Nah, sekarang yang kita bahas itu adalah inverse fungsi. Nah, inverse fungsi itu adalah selama ini kita bicara kalau saya punya fungsi f, gitu kan, domainnya itu adalah df, range-nya itu adalah rf, maka sebentar saya perbesar dulu ininya ya. View-nya. Oke. Maka kalau domainnya itu saya nyatakan dalam variabel x, kemudian range-nya saya nyatakan dalam variabel y, sehingga y-nya itu adalah fungsi dari fungsi dari x, gitu ya. Nah, maka yang pertama kita akan punya yang namanya definisi dari fungsi satu-satu. Definisi fungsi satu-satu itu apa? Yaitu kalau saya punya nilai fungsi fu sama dengan fi, maka u-nya itu sama dengan v. Atau jika saya punya nilai variabel u tidak sama dengan nilai variabel v, maka nilai fu-nya tidak sama dengan fi, gitu ya. Nah, dari sini dengan kata lain bahwa sederhananya itu adalah kalau fungsi satu-satu itu grafiknya adalah apa ya namanya, satu nilai X itu hanya untuk satu nilai Y, gitu ya. Itu fungsi yang satu-satu. Atau fungsi satu-satu adalah tidak menganut apa namanya, prinsip poligami, itu ajalah sederhananya, gitu ya. Nah, contoh dari sederhana fungsi satu-satu itu adalah yang ini, garis Y sama dengan X, dia fungsi satu-satu. Kenapa? Karena untuk satu nilai X dia hanya punya satu nilai Y. Begitupun juga untuk garis Y sama dengan min X. Kalau garis Y sama dengan X itu dia monoton naik. Semakin besar nilai X, nilai Y-nya semakin besar, gitu ya. Nah, ini adalah fungsi satu-satu yang dia monoton turun. Di sini satu nilai X untuk satu nilai Y. Semakin besar nilai X, maka nilai Y-nya semakin kecil, gitu ya. Nah, ini bukan fungsi satu-satu. Y sama dengan X kuadrat, kenapa bukan fungsi satu-satu? Karena yang pertama, untuk dua nilai X yang berbeda, contohnya X-nya sama dengan 1 dan X-nya sama dengan negatif 1, nilai Y-nya sama, yaitu sama-sama 1. X-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan negatif 2, Y-nya sama, yaitu sama-sama 4, gitu ya. Nah, itu menandakan bahwa dia bukan fungsi satu-satu. Atau dengan bahasa lain, kalau dilihat di grafik, fungsinya itu tidak monoton murni. Maksud monoton murni itu adalah seperti yang tadi Ibu bilang, ketika X-nya membesar, Y-nya membesar. Ketika X-nya mengecil, Y-nya mengecil, gitu kan? Monoton, itu kalau monoton naik, gitu ya. Kalau monoton turun kan kalau X-nya membesar, Y-nya mengecil, gitu. Nah, kalau di yang fungsi Y sama dengan X kuadrat ini, dia bukan fungsi satu-satu. Kenapa? Karena tadi untuk dua nilai X yang berbeda, dia punya satu nilai Y yang sama, dan di sini ada perubahan kemonotonan. Kurang dari 0, dia monoton turun. Sedangkan lebih dari 0, dia monoton naik. Seperti itu. Nah, ini juga ciri khas dari dia bukan fungsi satu-satu. Nah, yang bukan fungsi satu-satu ini bisa kok dijadikan fungsi satu-satu. Dengan cara apa? Kita batasan. Jadi kalau ini bukan fungsi satu-satu, ketika apa? Ketika X-nya adalah dari min tahingga sampai tahingga. Namun ketika kita batasi, hanya bicara Y sama dengan X kuadrat, untuk X-nya lebih dari sama dengan 0, maka kan nanti saya punya grafiknya kayak gini. Ya kan? Nah, ini baru kita katakan dia si fungsi satu-satu. Gitu. Atau Y sama dengan X kuadrat saya batasi untuk X-nya kurang dari sama dengan 0. Nanti kan saya punya kayak gini aja. Nah, ini juga adalah fungsi satu-satu jadinya. Yang tadinya bukan fungsi satu-satu bisa jadi fungsi satu-satu dengan cara apa? Saya pakai batasan domainnya. Gitu ya. Jadi saya hanya bicara untuk lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 0 saja. Gitu ya. Nah, secara geometri, grafik fungsi satu-satu dan garis yang sejajar dengan sumbu X itu berpotongan di satu titik.
gitu ya. Ini potongannya adalah di satu titik. Tapi ini juga sebetulnya kan potongannya di satu titik ya, gitu. Tapi tidak berlaku. Kemudian di sini, jika F merupakan fungsi F itu adalah fungsi satu-satu, maka dia punya inverse. Notasi inverse-nya adalah seperti ini. F dengan indeks di atasnya itu adalah -1. Ini adalah inverse fungsi. Jadi, tanda si fungsi itu punya inverse adalah dia merupakan fungsi satu-satu. Gitu kan? Nah, inverse itu kebalikan. Inverse itu kebalikan, artinya kita membalik. Kalau awalnya aturannya itu adalah X sama dengan fungsi Y itu adalah fungsi dari X, sekarang kita balik. Kita menyatakan X sebagai fungsi dari Y. Sehingga nanti yang tadinya range menjadi domain, yang tadinya domain menjadi range. Gitu. Itu kebalikan. Inverse dari fungsi X itu adalah X. Fungsi dari inverse Y itu adalah Y. Seperti ini. Jadi kayak dibalik aja. Kalau X ke Y itu fungsi, inverse-nya dari Y ke X. Seperti ini. Nah, di sini juga ada teorema bahwa jika F monoton murni, dia mau selalu naik atau selalu turun, maka dia punya inverse. Jadi sederhananya adalah, Bu, kalau ngecek satu-satu itu agak susah. Jadi disederhanakan. Untuk ngecek dia satu-satu dan dia nanti punya inverse, itu cukup dengan ngecek kemonotonan. Artinya dilihat dari turunan pertamanya. Gitu ya. Anda perhatikan di sini, Y sama dengan Fx sama dengan X, kita tahu turunan pertamanya itu adalah terhadap X itu 1, 1 ini adalah lebih dari 0, untuk setiap X anggota bilangan real, berarti kita tahu si fungsinya itu selalu naik, maka inverse-nya ada, gitu kan. Nah, Fx sama dengan min X, gitu kan, turunannya adalah min 1, dia kurang dari 0. Untuk berapapun nilai X, turunannya adalah selalu min 1. Berarti dia Fx-nya selalu turun. Ini monoton murni. Berarti inverse-nya ada. Nah, Anda perhatikan di sini. Yes, Fx sama dengan X kuadrat. Turunannya apa? Turunannya adalah 2X. Nah, 2X ini akan bernilai positif kalau X-nya lebih dari 0. Dan akan bernilai negatif kalau X-nya kurang dari 0. Berarti di sini dia monoton naik untuk X lebih dari 0, monoton turun untuk X kurang dari 0. Nah, ini menandakan bahwa dia bukan monoton murni, karena ada pergantian kemonotonan untuk setiap X-nya anggota bilangan real. Berarti dia tidak punya inverse. Kenapa? Karena dia bukan monoton murni. Jadi nanti pekerjaan Anda ketika ditanya, tentukan apakah ini punya inverse, pertama kali yang harus Anda tunjukkan itu adalah dia monoton murni. Gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Saya punya Fx sama dengan X-1 per X plus 2. Apakah periksa apakah F punya inverse? Kalau ada, tentukan inverse-nya. Nah, untuk pertanyaan apakah F-nya itu punya inverse, pertanyaan Anda, cara Anda cukup mudah, yaitu cari turunannya. Cari turunannya, F aksen X-nya. Oh iya, kita tahu ini domainnya apa? Domain dari F itu adalah, karena ini fungsi rasional, itu adalah F dikurangi pembuat nol bagian penyebut. Berarti di semua bilangan real kecuali di X sama dengan -2. Gitu ya, seperti itu. Nah, maka di sini Anda substitusikan, Anda turunkan. Oh ya, turunannya dapat ini. Anda perhatikan di sini X kuadrat. Kalau X kuadrat artinya berapapun nilai X hasilnya positif. Positif dibagi positif hasilnya akan selalu lebih dari 0. Gitu kan? Oh, untuk berapapun nilai X hasilnya selalu positif. Artinya si ini selalu monoton naik. Artinya monoton murni. Kalau dia monoton murni, berarti dia punya inverse. Ya. Nah, cara cari inverse-nya adalah si Fx ini saya ganti dengan Y. Ya kan? Berarti Y sama dengan X-1 per X plus 2. Terus dikalikan. Dari sini dikalikan menjadi Y kali X plus 2 sama dengan X-1. Dapat hasil seperti ini. Ya kan? Dari sini lalu yang X dikumpulkan di X. Ya kan? Nah, terus yang ini itu adalah X kali Y-1 sama dengan negatif 2Y-1. Sehingga kita dapat X-nya itu adalah negatif 2Y-1 per Y-1. Inverse-nya adalah ini. Inverse-nya berarti variabelnya dalam Y. Seperti itu.
ya. Nah, suatu fungsi yang ini udah kita bahas tadi. Nah, grafik fungsi inverse-nya apa? Nah, ini yang Anda harus ingat, takutnya nanti pas ujian ada. Jadi, titik XY itu terletak di grafik F. Jadi, kalau di sini titiknya adalah, kalau di sini titiknya itu adalah X, Y, maka di sini itu akan menjadi Y, X. Gitu. Ya. Sehingga kita tahu bahwa titik X, Y, dan Y, X itu dia simetris terhadap garis Y sama dengan X. Jadi kalau ditanya, kalau grafik F dengan inverse-nya itu simetrisnya kemana? Simetrinya itu ke garis Y sama dengan X. Gitu ya. Jadi fungsi dengan grafik fungsi dengan inverse-nya itu adalah simetri. Simetrinya terhadap apa? Terhadap garis Y sama dengan X. Gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Saya kira cukup mudah untuk yang materi inverse ini, ya. Nah, kemudian di sini turunan. Bagaimana cara mencari turunan fungsi inverse? Berarti harus cari inverse-nya dulu baru nanti kita turunkan? Tidak perlu. Kita gunakan teorema bahwa kalau saya punya fungsinya monoton murni dan fungsi itu punya turunan pada suatu selang tertentu, maka turunan inverse-nya itu, inverse dari fungsi itu bisa diturunkan di Y sama dengan fx dengan aturan apa? Aturannya ini. Turunan dari fungsi inverse itu adalah 1 per turunan pertama dari fungsi inverse itu adalah 1 per turunan pertama dari fungsi yang awalnya, gitu ya. Kenapa? Karena kan inverse-nya itu kan dinyatakan dalam Y. Berarti di sini X dx per dy. Kita tahu dx per dy itu adalah apa? 1 per dy dx. Dy dx itu apa? Dy dx itu adalah turunan pertama dari X. Seperti itu, gitu ya. Nah, kita lihat contohnya di sini. Saya punya fungsi fx itu adalah x pangkat 5 ditambah 2x ditambah 1. Gitu ya, seperti ini. Kemudian yang ditanyakan adalah f inverse dari salah nulisnya. Nulisnya itu adalah f inverse aksen dari 4. Nah, 4 ini bukan X-nya. 4 itu adalah nilai Y-nya. Berarti kita cari dulu. Kan Y itu sama dengan X pangkat 5 ditambah 2. X tambah 1. Berarti kan 4 itu sama dengan X pangkat 5 ditambah 2. X tambah 1. Kita mencari nilai X yang memenuhi ketentuan ini. Oh, dapat X-nya adalah sama dengan 1. Gitu kan? Nah, nanti dari sini berarti F inverse salah. F inverse aksen dari 4 itu sama dengan 1 per F aksen 1. Gitu kan? F aksen 1-nya apa? Ini turunin. F aksen X-nya berapa? 5X tambah X pangkat 4 tambah 2. F aksen 1-nya 5 kali 1 pangkat 4 tambah 2. 7. Berarti di sini hasilnya adalah 1 per 7. Gitu. Ya. Seperti itu. Gitu. Itu adalah fungsi inverse. Oke. Untuk yang fungsi inverse ini ada yang mau ditanyakan atau sudah bisa dipahami? Cukup jelas? Saya mau tanya, Bu, tadi X-nya kok bisa 1 ya? Di sini. Iya, ya, di 4 sama dengan X pangkat Yang 5. ini. Iya. Anda cari nilai X yang memenuhi kalau X pangkat 5 ditambah 2 kali X tambah 1 hasilnya 4. Kan saya sudah punya modal 1 ya di sini. Berarti di sini, ini tambah ini harus sama dengan 3 kan? Oh iya. Ya. Iya. Yang bisa cuma 1 gitu. Bisa X-nya bisa yang lain, Bu? Bisa, tergantung dari apa? Tergantung dari sininya berapa. Dan tergantung dari rumusnya gimana. Gitu ya. Ya. Makasih, Bu. Yuk. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Baik. Kalau tidak ada, saya masuk ke materi terakhir hari ini, yaitu fungsi logaritma asli. Nah, fungsi logaritma asli itu, kan Anda sudah tahu kan, ada logaritma, ada ln. Apa sih bedanya? Nah, kalau logaritma itu dia basisnya adalah basis umum, gitu ya, gitu. Kalau ini adalah basisnya adalah natural, basisnya pakai eksponen yang natural juga, gitu ya. Nah, jadi logaritma asli itu, atau kita sebut sebagai ln, ditulisnya adalah L kecil, N kecil, gitu ya. Logaritma asli berarti kita sebutnya adalah ln, itu dia punya definisi. Ln X itu adalah integral dari 1 sampai X 1 per T dt untuk X-nya lebih dari 0. Ini rumusnya. Ini adalah definisi dari ln. Ln itu apa? Ingat, 1 sampai X, 1 per T dt, X-nya lebih dari 0. Nah, dengan menggunakan teorema dasar kalkulus 2, kita sudah tahu bahwa dx turunan dari ln X itu artinya turunan dari integral 1 sampai X 1 per T dt. Dengan teorema dasar kalkulus 2, kita sudah tahu bahwa ini pasti turunannya 1 per X. Kalau dibuat per umum jadi seperti ini. Atau dengan kata lain, dari sini kita punya bahwa kalau saya punya Y-nya adalah sama dengan ln X, maka Y aksennya itu adalah 1 per X. Seperti itu. Kalau saya punya Y-nya itu adalah ln X dari 3X kuadrat, gitu ya. Y-nya adalah ln dari 3X kuadrat, maka Y aksennya gimana? Turunkan dulu ininya. Turunan dari 3X kuadrat itu berapa? 6x. 6X. Baru dikalikan turunan dari ln. Turunan dari ln itu pasti selalu per ini. 1 per, di sini fungsinya apa? Sehingga nanti saya punya di sini 6X per 3X kuadrat berarti sama dengan berapa? 2 per X. Seperti itu. Gitu ya. Kalau misalkan saya punya gini, Y-nya sama dengan ln dari sin X. Maka Y aksennya berapa? Cos X. Turunin dulu ini. Turunkan dulu sin-nya. Berapa? Turunan sin apa? Cos. Cos. Berarti di sini cos X. Baru habis itu turunkan ininya, ln-nya. Turunan ln itu adalah selalu 1 per sin X. Berarti di sini cos X per sin X. Cos X per sin X apa? Kotangan. Gitu. Contoh lagi nih, kalau saya punya Y sama dengan ln dari tangen, di sininya adalah 3X kuadrat plus 4X. Alah, berarti Y aksennya gimana nih? Y aksennya ya cukup mudah bagi Anda, selalu geraknya dari belakang ke depan. Turunan dari sini apa? 6x plus 4. 6X plus 4. Terus bergerak, turunan dari sini. Turunan dari tangan. Secant kuadrat. Oke, secant kuadrat 3X kuadrat plus 4X. Baru terakhir itu apa? Turunan dari ln-nya. Berarti 1 per tangen dari 3X kuadrat plus 4X. Sehingga nanti kita punya Y aksennya itu adalah 6X plus 4 dikalikan dengan secant kuadrat 3X kuadrat plus 4X dibagi dengan tangen dari 3X kuadrat plus 4X. Gitu. Ya. Kalau mau disederhanakan, Anda harus ingat. Kalau secant itu apa? Secant itu Per cos. 1 per cos kuadrat berarti ya. Kemudian tangen itu apa? Sin per cos. Sin per cos.
Berarti kalau sekan kuadrat per tangen kuadrat sama dengan 1 per cos kuadrat dibagi dengan sin per cos. Hasilnya apa? Cos per sin. Iya, dari sini kan. Cos kuadrat dikalikan dengan cos per sin. Jadi di sini nanti malah tambah panjang. Berarti 6x plus 4. Ini coret kan? Ini jadi cos ya. Ini habis. Ini per cos 3x kuadrat plus 4x. Kalikan dengan sin dari 3x kuadrat plus 4x. Seperti itu. Sampai sini juga nggak apa-apa lah. Cukup. Gitu. Ya. Oke, paham sampai sini ya? Cukup jelas? Nah, berikutnya kalau ada turunan pasti ada integral. Integralnya apa? Di sini jika Y sama dengan ln harga mutlak X, X-nya lebih dari 0, maka dia bernilai ln X kalau X-nya lebih dari 0 dan bernilai ln negatif X kalau X-nya kurang dari 0. Ternyata dua ini memperoleh turunan yang sama. Gitu kan? Dengan demikian, bahwa kalau saya punya integral dari 1 per X, maka turunan hasilnya itu adalah ln harga mutlak X. Jadi harus ada tanda harga mutlak. Ln dari 1 itu 0, ln dari A kali B itu, ini sifat ya, ini takut nanti kalau pas ujian takutnya ada, Anda harus hafal sifat ln. Jadi ln 1 itu adalah 0, ln A kali B itu adalah ln A ditambah ln B, ln A dibagi B itu adalah ln A dikurangi ln B, dan ln A pangkat R sama dengan R ln A. Contohnya seperti apa? Kalau saya punya seperti ini. Y sama dengan ln dari X kuadrat. Ini bisa aja dengan kita tuliskan 2 ln X. Berarti nanti Y aksennya itu adalah 2 dikalikan turunan dari X ln X. Berarti 2 per X. Itu. Gitu ya. Jadi hasilnya akan sama aja dengan kalau Anda menurunkan langsung dengan ln X ini. Gitu. Jadi kalau ln X pangkatnya bisa pindah ke depan. Gitu ya. Nah, ini contohnya untuk yang integral. Jadi kalau saya punya integral dari, kalau kita punya Y-nya ini integral dari yang ini ya, atau saya langsung aja lah pakai yang ini. Integral dari 0 sampai 4 X kuadrat per X pangkat 3 tambah 2. Kita sudah jelas yang akan dimisalkan yang ini, U-nya. DU-nya itu adalah seperti ini, sehingga nanti kita punya si DX-nya itu sama dengan DU per 3X kuadrat. Lalu disubstitusikan. Nah, ketika disubstitusikan, batasnya hilang dulu. Ininya hilang, makanya ini nggak ada batas. Ya kan? Ini X kuadrat, yang bawahnya ini jadi U, DX-nya diganti dengan DU per X kuadrat. Ini dicoret, sehingga nanti saya punya ini. Integral dari 1 per U DU adalah ln harga mutlak U. Gitu kan? Ini nggak perlu pakai C, karena kita ada batas. Gitu ya. Nah, terus ini kan diganti. Nah, ketika ini diganti, baru ini dikasih batas dari 0 sampai 4. Gitu kan? Nah, 0 sampai 4 nanti hasilnya adalah yang seperti ini. Gitu. Jadi sama ya. Pokoknya mah integral dari 1 per itu hasilnya pasti ln harga mutlak. Ya. Nah, grafik fungsi logaritma asli itu adalah seperti ini. Ingat, nilai dari ln itu selalu bernilai positif. Jadi tidak pernah negatif. Berarti grafiknya hanya ada di kuadran 1 dan kuadran 4. Kemudian dia monoton naik. Artinya semakin besar nilai X, nilai Y-nya semakin besar. Gitu ya. Sedangkan ketika X-nya menuju 0, si Y-nya itu menuju tahing. Y-nya itu menuju tahingga. Jadi kalau grafik fungsi logaritma asli itu adalah kalau saya punya Y sama dengan ln X, gitu kan? Kalau X-nya menuju tahingga, maka Y-nya juga adalah menuju tahingga. Sedangkan kalau X-nya menuju 0, maka si Y-nya itu adalah menuju min
hingga. Ini yang harus Anda ingat. Gitu ya. Ini dari fungsi ln ini. Ini fungsinya monoton naik. Gitu. Dan grafiknya adalah cekung ke bawah. Grafiknya cekung ke bawah. Kemudian yang harus diingat lagi, ln dari 1 itu nilainya adalah 0. Ln 1 itu 0. Ya. Seperti itu. Oke. Itu adalah materi untuk hari ini. Untuk Anda lebih memahaminya itu, tugasnya itu adalah untuk yang tabung, Anda silahkan kerjakan, pilih 2 atau 3 soal dari yang kuis 10, tugas 10 ya, kuis 10 itu Anda pilih, kemudian Anda selesaikan dengan menggunakan kulit tabung. Kemudian setelah itu baru Anda kerjakan kuis 11. Kuis 11 itu berkaitan dengan fungsi sampai ke logaritma asli, gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Ini mah nantilah, karena kan tadi kita tabung ya lumayan. Atau kita coba deh di sini. Ini eksponen ya. Oke. Bu, tadi tugasnya berarti milih 2 soal dari yang kuis 10 terus dikerjakan pakai cara tabung. Ya. Tapi yang dari soal kuis 10 ya. Terus baru ngerjain yang kuis 11. Baru ngerjain yang Berarti kuis nanti 11. ngumpulinnya di bagian kuis 11. 11. Oh iya, tugas. Ya. Makasih, Bu. Ya. Nah, yang apa ya? Saya biar nggak apa-apa. Nanti aja lagi. Yang tadi diresapi aja dulu. Atau sebentar saya lagi lihat dulu. Ininya agak susah sih. Ininya agak susah. Sebentar. Oke, saya minta waktu 10 menit. Saya lanjut ke sini ya. Sebentar. Oke, saya minta waktu aja. 10 menit lah. Oke, saya tambahkan masuk ke fungsi eksponen asli supaya nanti nyambung dengan logaritma asli, gitu ya. Nah, eksponen asli itu gini. Kan kita tahu bahwa turunan dari ln X itu adalah 1/X. Nilainya adalah selalu positif untuk X-nya lebih dari 0, gitu ya. Nah, kita tahu bahwa fungsi ln itu dia monoton murni naik. Kalau monoton murni naik berarti dia punya inverse, gitu kan. Nah, inverse dari logaritma asli itu adalah eksponen asli. Jadi, logaritma dengan eksponen itu tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena ln itu adalah inverse dari logaritma. Ln itu inverse dari eksponen itu inverse dari ln, gitu ya. Sehingga apa itu fungsi eksponen asli? Fungsi eksponen asli itu adalah inverse dari fungsi logaritma asli. Fungsi eksponen itu dinotasikan dengan EXP, gitu kan? EXP. Sehingga kita punya hubungan bahwa kalau Y-nya sama dengan eksponen X, ya, atau orang bisa nulisnya adalah Y sama dengan E pangkat X, gitu ya. Y pangkat eksponen. Y itu sama dengan eksponen X, gitu kan? Maka X-nya itu adalah sama dengan ln Y. Kalau X-nya sama dengan ln Y, maka Y-nya adalah eksponen X. Seperti itu, gitu ya. Nah, karena apa? Kan kita tahu nih, kalau Y-nya itu adalah eksponen X. Maka di sini X-nya adalah ln Y. Nah, sekarang kalau si X-nya itu, yang ini, X-nya ini saya ganti dengan Y itu sama dengan eksponen dari Y-nya saya ganti dengan ln. Dengan yang ini. Ln Y, maka hasilnya adalah Y. Gitu ya. Jadi, Y itu sama dengan eksponen dari ln Y. Gitu kan. Atau saya juga bisa menuliskan yang ini, berarti X itu sama dengan ln dari eksponen X. Dari sini kita bisa tahu bahwa E pangkat ln sama dengan ln kali E itu nilainya adalah 1. Ya.
ini hasilnya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini E pangkat ln atau ln kali ln E itu adalah 1 gitu ya. Nah, sehingga kalau saya menuliskan eksponen R itu sama aja dengan eksponen dari ln eksponen R gitu ya. Atau apa namanya? Ya ini sama aja gitu kan. Ini sama aja dengan eksponen dari tadi kalau saya bilang pangkatnya kan bisa ke depan ya. R dikalikan ln kali E. Kita tahu ini adalah nilainya adalah 1 gitu ya. Jadi eksponen X itu kita bisa tulis seperti ini juga. Nah, sekarang untuk turunannya gimana? Untuk turunannya kita ngikutin. Kan saya punya Y sama dengan E pangkat X. Saya punya Y itu adalah E pangkat X. Kita nggak tahu, kita mau tahu nih. Ini Y aksennya itu gimana sih? Gitu kan. Nah, kita tahu bahwa si Y sama dengan E pangkat X itu dia punya inverse, yaitu X sama dengan ln Y. Gitu kan. Berarti di sini dx per dy itu sama dengan 1 per Y. Karena turunan dari ln Y. Gitu kan. Nah, saya mau balik. Kalau saya punya dx per dy itu sama dengan 1 per Y, berarti dari sini saya punya dy per dx-nya berapa? Kalau dx per dy-nya sama dengan 1 per Y, berarti dy per dx-nya sama dengan apa? Kalau A per B itu sama dengan C per D, maka B per A itu sama dengan apa? D per C. D per C, ya kan? Berarti kalau saya punya dx, dy-nya itu sama dengan 1 per Y, maka dy per dx-nya sama dengan apa? Y. Iya, Bu. Sama dengan Y, gitu kan? Oke. dy per dx-nya sama dengan Y. Y aksen itu apa sih? Y aksen ini apa sih? Y aksen itu kan dy dx, gitu kan? Ini kan? Dengan demikian, kalau saya punya Y-nya adalah E pangkat X, maka Y aksennya juga adalah E pangkat X. Gitu. Dari mana? Ya dari sini. Yang pertama Y itu adalah eksponen X, kita tahu bahwa kita mau cari turunannya apa. Turunannya itu adalah dy dx-nya. Yang kita punya modalnya adalah X sama dengan ln Y. X sama dengan ln Y, berarti dx per dy-nya adalah 1 per Y. Dx per dy, kita tahu hubungannya. Dx per dy itu adalah, kalau yang tadi ya, 1 per dy dx. Gitu kan? Seperti ini. Berarti 1 per, sehingga di sini dy dx-nya itu adalah 1 per dx per dy. Berarti 1 per 1 per y sama dengan apa? Y yang ini. Gitu. Dengan demikian kita tahu bahwa dy per dx-nya itu adalah y. Y di sini apa? Y di sini adalah E pangkat X. Sehingga turunan dari eksponen asli adalah dirinya sendiri. Integralnya juga sama. Karena turunannya adalah dirinya sendiri, integralnya juga dirinya sendiri. Contohnya seperti apa? Saya ambil contoh seperti ini. Oke, sorry. Kalau saya punya Y sama dengan E pangkat X, sudah jelas. Y aksennya adalah E pangkat X. Kalau saya punya Y-nya sama dengan E pangkat X kuadrat, maka Y aksennya itu adalah, turunkan dulu yang ini. Turunan dari X kuadrat itu apa? 2X. Baru turunkan ininya. Baru turunkan yang eksponen ininya. Turunan dari eksponen itu adalah dirinya sendiri. Jadi seperti ini. Oke, kalau saya punya soalnya seperti ini.
Oke, Y aksennya berapa? Cos X. Berarti turunan dari sin dulu. Apa turunan dari sin? Cos. Cos X. Baru turunan dari eksponen adalah dirinya sendiri. E kali sin X. Gitu. Oke, kita ulang. Y sama dengan E pangkat berarti Y aksennya berapa? 6X. 6X terus Dirinya sendiri. kali dirinya sendiri kan? Seperti itu. Paham ya? Oke. Nah, Bu, terus kalau misalkan nih diminta turunan kedua. Turunan kedua berarti ini diumpamakan sebagai U dan ini diumpamakan sebagai V. Berarti di sini 6 dikalikan E pangkat 3X kuadrat ditambah 4. Ya kan? Ditambah dengan yang ini 6X dikali turunan dari sini yang sama. 6X kali eksponen 3X kuadrat plus 4. Gitu. Berarti Y double aksennya itu adalah 6E 3X kuadrat plus 4 ditambah 36X kuadrat dikalikan E 3X kuadrat plus 4. Seperti ini. Gitu ya. Nah, integralnya apa? Integralnya sama. Integralnya juga hasilnya adalah dirinya sendiri. Gitu. Integral dari E pangkat X dx sama dengan E pangkat X plus C. Karena turunannya adalah dirinya sendiri. Nah, karena dia karena fungsi eksponen itu adalah inverse dari inverse dari fungsi ln, maka grafik fungsi eksponen dengan fungsi ln itu adalah simetris terhadap Y sama dengan X. Jadi seperti ini. Ini ln, maka ini inverse-nya, eksponennya. Jadi kalau fungsi eksponen berarti eksponen 1 itu hasilnya 0 gitu. Kalau ini ln 1 itu 0. Eksponen 0. Sorry, ini bukan eksponen. Kalau ini eksponen 0-nya itu sama dengan 1. Kalau ini ln 1 sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, sekarang untuk integral contohnya sama. Integral itu kan berarti yang diintegralkan kalau dia fungsi eksponen atau fungsi ln, maka yang diintegralkan adalah yang ln sama yang eksponen. Yang ada di dalam ln yang sama yang ada di dalam eksponen. Nah, kita tahu yang di dalam eksponen X per 3 per X, maka ini yang dimisalin. DU-nya adalah seperti ini. Kita tahu DX-nya itu adalah ini. Ya. Nah, dengan demikian tinggal substitusi aja. Hasilnya jadi seperti ini. Gitu. Jadi sekali lagi, ln sama eksponen yang dimisalkan adalah yang di dalamnya. Yang di dalam eksponen dan yang di dalam ln-nya, gitu ya, seperti itu. Nah ini adalah fungsi kegunaan lain dari gabungan logaritma dan eksponen asli itu adalah untuk mencari turunan fungsi pangkat. Artinya kalau saya punya fx itu adalah gx dipangkatkan hx turunan pertamanya, untuk menurunkan pangkat ini pakai ln, ya. Jadi kita pakaikan ln dari fx. Saya perkecil ininya. Oke. Jadi kalau kan saya punya gini, fx sama dengan gx pangkat hx, ya. Nah, dicari f aksen x-nya. Pertanyaannya ini, gitu kan? Nah, caranya itu adalah, kita ln-kan dulu kedua ruas. Ln dari fx itu sama dengan ln dari gx pangkat hx. Kita tahu salah satu fungsi dari ln itu pangkatnya bisa turun. Jadi ln dari fx itu sama dengan hx kalikan ln gx gitu ya. Nah, terus turunan dari ini adalah f aksen x gitu kan? Ya. F aksen x gitu. Terus yang ini turunannya itu kan sebentar.
Ini adalah kayak U per Pi ya. Berarti H aksen X per HX, gitu kan? Dikalikan ln GX, seperti ini gitu, sebentar. Sebentar. Coba sebentar ya, saya turunkan dulu. Ini berarti F aksen. Oh, ln itu kan 1 per ini ya, sorry. Turunan ln itu kan 1 per. Jadi 1 per Fx dikalikan turunan dari Fx-nya. Satu per Fx-nya dari ln. Kemudian turunan dari H itu Hx dikalikan ln dari Gx. Nah, ditambah Hx. Turunan dari ln Gx itu kan 1 per Gx. Dikalikan turunan dari G aksennya. Gitu. Nah, yang ditanyakan F aksen. Berarti di sini F aksen X-nya itu sama dengan yang ini. H aksen X dikalikan ln dari Gx ditambah Hx per Gx dikalikan G aksen X kalikan Fx. Atau kalau Anda pusing mengingat rumus ini, sistemnya adalah di sini misalkan. Saya punya Y-nya itu adalah sin X dipangkatkan 4X. Maka ln-kan aja semuanya. Ln Y sama dengan ln dari sin X pangkat 4X gitu. Terus di sini ln Y sama dengan 4X-nya turun ke depan. Di sini ln sin X. Udah aja, daripada ngikuti rumus, aturannya seperti ini aja. Ln dari Y itu adalah 1 per Y dikalikan Y aksen. Turunan dari sini adalah turunan dari 4X, 4 dikalikan ln sin X. Ditambah 4X dikalikan turunan dari sin X itu adalah cos X. Dikalikan dengan turunan dari ln-nya, 1 per X. Sehingga dari sini 1 per Y kali Y aksen itu 4 ln sin X ditambah 4, bolehlah langsung gitu. 4X cos X per sin X. Atau dengan kata lain, Y aksen itu adalah 4 ln sin X tambah 4X cos X per sin X. Kalikan Y. Y-nya apa? Ini kan Y-nya. Berarti Y aksennya sama dengan 4 ln sin X tambah 4X cos dengan sin itu tangan ya, kotangan ya. Kotangan X dikalikan dengan sin dari X dipangkatkan 4X. Gitu. Kuncinya ini aja lah. Kalau ada fungsi pangkat fungsi, ln-kan, lalu turunkan seperti biasa. Seperti itu rumusnya. Ya. Oke, itu adalah materi terakhir hari ini. Maaf, saya agak ngambil waktu banyak, lebih 2 menit. Ada pertanyaan? Untuk soalnya masih cukup mengerjakan sampai yang kuis 11 aja. Ini mah nanti materinya ada di kuis yang berikutnya. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, boleh minta bantuan di foto sebagai bukti dokumentasi. Mangga di open videonya. Saya masih izin ya, off video.